Gokil. Suzuki yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia langsung bawa motor ini langsung dari India. Nah, ini ada Dendi Mas nih. Sama-sama lagi nge-review. Hambatannya gimana servis? Itu doang. Gimana servis? Oke para touring, jadi ini gue udah sampai di MOS. Alhamdulillah, walaupun di hari terakhir kita bakal ngecek sebuah motor yang emang kita gak nyangka banget bakal keluar. Yaitu adalah V-Strom 250. Kali ini kita pengen bikin bahas video gimana impresi pertama Ayo Touring ngelihat V-Strom 250. Penampakan V-Strom 250 dan apakah spesifikasinya itu udah cukup mumpuni dan bisa bersaing dengan motor-motor adventure yang sudah eksis di Indonesia. Langsung aja kita cek V-Strom 250. Nah, oke, jadi kita udah sampai di main hall-nya nih, langsung disambut sama satu, dua, pokoknya ini brand-brand besar lah. Udah ada, pastilah Yamaha, udah tahu. Sama ada, situ ada Honda. Nanti kita coba bikin video, motor-motor adventure apa aja yang dikeluarkan sama semua pabrikan yang ada di IMOS ini, yang itu kira-kira cocok dan enak buat dibawa adventure atau buat touring. Nah, tapi sekarang kita akan fokus ke V-Strom 250 dulu, oke? Jadi langsung aja kita cari booth Suzuki. Di mana booth Suzuki? Dan ini ya, kita lihat booth Honda, Always. Ada CB 150 yang baru. Dan ya ini CB 500. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen motor adventure, bosannya 150 cc, pengen upgrade, CB 500 ini bisa menjadi pilihan. Ayo lanjut kita cari Suzuki. Suzuki mana ya? Itu dia Suzuki. Kecil bener boothnya. Nah, akhirnya sampai juga di booth Suzuki. Ternyata dia nggak begitu gede kalau dibandingin sama Honda dan Yamaha ya. Dan kita sudah sambut sama Avenis. Avenis ini adalah salah satu motor matic CBU dari Suzuki. Kita lihat mukanya nih coba. Mukanya kayak dibilang kayak orang-orang senyum ya. Dan ini benar-benar pure didesain dan diproduksi dari India dan dimasukin ke Indonesia. Makanya kenapa ini motor harganya lumayan mahal untuk seukurannya. 29 juta. Dan ini motor yang rilis kemarin. Ini adalah Suzuki Gixxer SF250 yang basic mesinnya sama digunakan oleh itu dia sama V-Strom 250. Man. Gokil. Suzuki yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia langsung bawa motor ini langsung dari India, yaitu adalah Suzuki V-Strom 250 SX. First impression gue ngeliat motor ini pertama adalah cukup ramping ternyata motornya. Coba kita dari depan deh. Bisa dilihat ya, ini motor tuh ramping banget. Selanjutnya yang gue notice adalah dia lampu depannya udah full LED dan ring depannya sudah 19 inci. Bisa dilihat ya, 19 inci. Dan pastinya kalau misalkan produksi dari India, dia memakai by Brembo. Ini kalau gue cek-cek nih ya, ini tuh velgnya kayak satu tipe sama KTM 250 Adventure ataupun KTM 390 Adventure. Kita bakal validasi lagi, nanti kita bakal kebut KTM, apakah emang sama dengan KTM 390 atau 250. Dan dia depannya udah 19, belakangnya 17. Oke, dari depan itu seperti biasa ada moncong bebeknya. Windshieldnya juga, windshieldnya mirip sama punya CB 150X ya, yang standar. Lalu kita muter ke arah sini, mesin deh ya. Kita coba bahas mesin. Ini mesinnya itu sama sejenis dengan yang dipakai sama Gixxer SF250. Kan kalau misalkan motor ini kan SF250, kalau ini adalah SX250. Jadi pokoknya yang varian adventure pasti bilangnya ada X-nya ya, CB150X, Versys X, dan ini adalah Suzuki SX250. Buat teman-teman yang berharap mesinnya 2 silinder, ternyata karena ini bahan basicnya dari Suzuki GSX SF250, ini mainnya di 1 silinder aja. Dengan memakai mesin 1 silinder ini, kalau menurut gue pribadi itu lebih cocok di Indonesia dan emang cocok buat motor-motor karakter adventure atau trail yang emang butuh torsi di awal. Nah, makanya kenapa si SX250 ini dia menggunakan mesin 1 silinder. Dan kalau misalkan emang kita baca nih kalau on paper, ada koreksi sedikit kalau buat secara tenaga mesin, utama-tama itu diisi oleh Versys X di 34 horsepower. Cuman ya tipikal mesin 2 silinder lah, torsi bawahnya agak kurang.
Kedua, ada KTM 250 Adventure. Ini menjadi pesaing sepadan karena sama-sama satu silinder dan sama-sama dari Vrindavan dengan 30 horsepower. Ketiga, baru diisi sama Vistrom 2.5 ini di 26,5 horsepower dan terakhir ada CRF Rally di 25 horsepower. Tapi kalau dihitung power to weight rasionya menarik nih. Versi dengan berat 173 kg dengan power 34 berarti rasionya sekitar 0,19. Lalu ada KTM 250 Adventure, bobotnya sekitar 156 dan horsepower 30 berarti rasionya di 0,192. Beti nih sama si Versys X. Lalu ketiga ada CRF Rally yang paling enteng 153 kg dengan power 25, rasionya di 0,16 dan Vistrom di urutan terakhir dengan rasio 0,15. Kalau dihitung power to weight rasio, ternyata Vistrom malah jadi yang paling kecil karena ya tadi bobotnya yang lumayan. Tinggal kita tunggu aja nanti kesempatan buat tes Vistrom SX secara real. Dan ini adalah keputusan yang terbaik buat gue bagi Suzuki karena dia berani masukin motor satu silinder Adventure yang dimana di Indonesia tuh orang-orang masih agak menyepelekan satu silinder gitu. Padahal satu silinder ataupun dua silinder itu punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Dan di motor Adventure dengan menggunakan satu silinder pasti dia akan lebih bermain torsi dibandingkan sama top speednya. Nah, kayaknya kalau dari mesin itu aja sih. Kalau menurut gue tadi body udah, dia ramping, lampu depan dia udah full LED. Pelek depan dia udah adventure banget dengan pelek kerek ring 19 dan itu efeknya adalah ground clearance si motor ini juga makin lebih tinggi. Kalau ke area belakang coba kita lihat area belakang lah ya sekarang ya. Kita cek bagian belakang, di sini dia sudah pakai monoshock pastinya, monoshock dan kalau dilihat ini adalah belakangnya tuh emang udah prepare ya, udah disiapin buat pakai segala macam aksesorisnya, pakai box, pakai top box. Ini juga udah ada officialnya dari Suzuki yang bahannya cukup tebel dan kayaknya udah cukup juga buat misalkan buat top box dan pasti gue yakin buat teman-teman yang beli ini pasti bakal langsung diganti. Nah itu bakal diganti ke bengkel-bengkel custom terdekat ataupun bengkel-bengkel yang udah teman-teman percaya buat ngegarap bracket-bracket buat di motor ini. Dan yang gue denger sih kemarin Om Rial sama Om Adit udah main kesini dan gue yakin pasti Om Rial sama Om Adit dia pasti juga udah PO buat motor ini. Oh iya, buat teman-teman yang ke Imos mumpung ini gue hari terakhir dan ini adakan video akan ditonton sama teman-teman yang udah nggak bisa kesempatan muter Imos lagi. Jadi memang Suzuki ini ngebuka buat booking si motor Vistrom ini yang emang rencananya akan dijual di tahun depan kisaran April 2023 dan menurut info untuk booking V motor ini tuh adalah 500.000 aja dan emang nanti tahun depan udah bisa keluar. Untuk kisaran fix harganya masih belum tahu, masih disembunyikan, kira-kira sih di angka 50-an sampai 60-an katanya, jadi nggak akan lebih dari segitu. Dari harga sih udah affordable banget, sekarang kita tinggal tunggu aja nih semoga ada sesi test ride-nya karena sayang banget buat motor ini di pameran kali ini tuh nggak ada sesi test ride-nya, jadi kita nggak bisa ngerasain impresi motor mesin si Vistrom 250 SX ini. Nungguin banget test ride-nya, pengen tahu mesinnya kayak gimana rasanya. Mungkin karena kalau nggak salah sih di sini ada test ride buat si SF ini. Mungkin kita coba aja ya test ride si SF yang nanti kita bakal bandingin gimana rasanya sama si SX ini. Kalau on paper tuh antara SX dan SF tuh kayak gini perbedaannya nih, perbandingan mesinnya. Gimana menurut teman-teman? Sama aja kan ya? Oke, itu dari bahas mesin, dari bahas body. Kalau modelnya emang selera lah ya. Dan gue pernah bikin postingan juga di Aya Touring buat ngebahas yang Vistrom yang dual cylinder sama yang satu silinder. Ternyata banyak sih yang suka yang dual silinder dengan lampu bulat, walaupun juga nggak sedikit juga yang suka sama model ini. Dan gue sih sebenarnya lebih suka sama model yang ini daripada yang bulat. Kalau yang Vistrom 250 yang dari Cina itu memang ngambil garis desainnya itu dari Vistrom yang 650 zaman dulu tuh, yang emang lampunya tuh agak ngoval, dan di Vistrom 250 yang dual cylinder itu sekarang lampunya jadi bulat banget. Kalau si Vistrom 250 SX ini menurut gue itu garis desainnya itu sebenarnya sama juga kayak kakak di atasnya, tapi dia itu ngambil garis desain dari Vistrom 1050. Jadi emang ngambil yang dari kakaknya yang 1000 cc. Karena kalau kita lihat dari samping tuh emang mirip ya, si model lampunya tuh agak ngotak, walaupun ini nggak terlalu kotak ya. Karena kalau Vistrom yang 1050 tuh dia agak ngotak, tapi kalau menurut gue ini garis desainnya sama. Kalau dari body kayak gitu. Nah ini yang penting nih, instrumen cluster. Sekarang instrumen cluster. Instrumen clusternya juga nggak terlalu ribet ya. Dia di sini udah ada buat ngecas, dan di sini kalau nggak salah tuh dia si speedometernya ini sama kayak punya GSX 150R. Untuk tampilan ini nggak bisa dinyalain sih dan di lock juga. Dan ini stangnya dia udah modelnya pasti udah agak tinggi lah. Gue yakin riding positionnya ini udah cukup enak buat dibawa jarak jauh. Menjadi hal yang wajib kalau misalkan buat sebuah motor adventure atau semua motor touring. Untuk pertombolan juga nggak rame ya. Di sini cuma ada fast beam dan lain-lain. Di sana ada engine kill switch sama starter, udah kedoang, simple banget ya. Buat mesinnya juga dia, buat teman-teman yang berharap radiator, dia tuh nggak pakai radiator, dia cuma pakai oil cooler. Tapi oil coolernya itu kayak menyerupai sistem si radiator, dimana emang ada di blok mesinnya, kan bisa lihat nih, blok mesinnya itu kan kita lihat lurus nih, nggak ada si kisi-kisi kayak motor biasanya. Dan kalau biasanya kalau motor-motor oil cooler masih ada suka kisi-kisinya, tapi kalau ini nggak ada karena emang beda. Dia pakai namanya SOCS, Suzuki Oil Cooler System, yang dimana emang si olenya itu kayak
mengelilingi si mesin kayak ada oil jacketnya kan. Kalau mesin radiator ada water jacketnya, kalau ini ada oil jacketnya yang emang menyeluruh ke seluruh mesinnya. Makanya kenapa si mesinnya itu nggak ada kisi-kisinya yang buat pendingin tambahan gitu. Nah ini motor yang udah full dengan aksesoris dari Shed, udah ada side bag sama teranya. Tinggal dia pasang crash bar aja sih ya. Kalau udah pasang crash bar sama bracket yang lebih properly buat adventurean, kayaknya udah cocok sih. Kalau gue pakai motor ini kayaknya modnya udah dikit banget ya, tinggal ganti knalpot buat dia lebih berisik, pasang crash bar, pasang lampu tambahan, sama pasang bracket. Oke, coba kita naikin aja yuk motornya gimana. Nah ini gue udah naik motornya dengan tinggi gue 170 cm dan kaki gue cukup jinjit balerina. Ini kayaknya efek celana juga. Jadi posisi ini dikunci stangnya sih. Jadi gue nggak tahu gimana posisi tangannya, tapi ini seharusnya stangnya udah PW. Dari posisinya udah oke, cuman ini buat gue yang tinggi 170 cm agak jinjit dua kaki buat naik motor ini. Kalau ke depan ini windshield tinggal ditambahin tinggi lagi atau kasih extension lagi. Spion kayaknya bakal gue ganti sama punya yang lain. Kayak gitu aja sih ini buat riding positionnya. Tapi ini oke sih, udah cukup lah. Oke, ini mau dinyalain sama orang Suzuki-nya langsung. Udah keluar om harganya om. April. Belum keluar harga. Boleh dinyalain nggak om? Nyalain. Kalau harga. Nah ini kita lihat buat dinyalain speedometernya. 50 sampai 60. Oh, warna. Oh, bisa gini. Oke nih, oh. Kayak tagihnya habis jadi nggak bisa mau. Tadi gue udah coba naik motornya yang warna merah ini. Bobotnya lumayan loh. Tadi gue coba buat berdiriin motornya itu agak lumayan bobotnya. Pertama ditambah kaki gue masih sakit. Dan ini udah banyak full aksesoris ya. Gue nggak tahu tadi di belakangnya ada isinya apa enggak. Isinya nggak sih? Nggak ada sih, kosong. Tapi tadi mau coba dinyalain ternyata sudah habis akinya. Oke. Jadi buat teman-teman paling segitu aja buat impresi gue ngeliat Suzuki V-Strom 250. Dan ya itulah kurang lebih gimana pendapat Ayo Touring buat motor satu ini yang sangat mengagetkan antero perjagatan adventure. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Suzuki masukin motor V-Strom 250 SX. Terima kasih Suzuki. Mirip sama CBX nggak sih? Kalau CBX kan juga tahun lalu Honda nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu munculin lah segmen adventure ini. Jadi buat menurut gue emang sebenarnya segmen adventure atau touring itu emang lagi in banget buat di Indonesia. Karena makin banyak orang yang suka touring, makin banyak orang yang suka pergi jalan jauh dan butuh motor yang bisa mengakomodir kebutuhan itu. Makanya kenapa tahun lalu CBX muncul dan tahun sekarang Suzuki SX 250. Nah tinggal satu pabrikan lagi nih yang belum main, yaitu adalah Yamaha. Ayo men, come on Yamaha. Kemarin kan ini ada fotonya juga nih lucu, dimana ada salah satu orang Yamaha yang beli ini motor, dan gue yakin pasti Yamaha mulai mikir apakah dia akan mulai masukin ini motor, masuk ke genre motor adventure. Semoga masuk, karena di luar sana udah ada Tenere 250 atau Tracer 250, gue lupa. Kawasaki udah ada, Honda udah dari dulu main. Sekarang Suzuki masuk dan KTM udah ada. Sekarang tinggal Yamaha nih. Yamaha kan udah emang fokusnya ke Matic sih ya, tapi nggak apa-apa lah, coba kejutkan kami lah para pecinta touring ini bagaimana bisa mendatangkan suatu motor yang emang itu bisa dipakai buat adventure atau buat touring. Walau emang sempat dibilang katanya pakai WR juga cukup, tapi kalau WR kan banyak yang ngeluh namanya motor trail pasti kan joknya nggak terlalu nyaman gitu kan. Kita butuh sebuah motor yang emang dari desain by design dari pabrik tuh emang udah buat touring atau buat adventure. Semoga bisa dengar sama orang-orang Yamaha. Paling itu aja buat impresi pertama buat Suzuki V-Strom 250. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Paling salah satu pertanyaannya lah kalau beli motor ini adalah servisnya motor ini kalau misalkan beli. Karena nggak banyak bengkel resmi Suzuki. Misalkan teman-teman daerah Jogja ataupun yang beli motor ini, ya pasti bingung juga kan mau servis gimana. Tapi ya semoga bisa menjadi PR selanjutnya. Semoga Suzuki bisa menghadirkan bengkel-bengkel resmi lagi di seluruh Indonesia lagi. Kita banyakin lagi. Karena ya tadi, pasti kalau beli motor ini cuma satu hambatannya, gimana servis. Itu doang, gimana servisnya. Dan gue yakin dari sisi kaki-kaki sih harusnya nggak beda jauh sama KTM 250 Adventure. Nah ini ada Den Dimas nih. Sama-sama lagi nge-review. Oke, paling itu aja buat teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dan kita bakal, semoga ke depan kita bisa cobain motor ini sama Suzuki. Oke, thank you buat teman-teman. Coba drop komen kalian apa pendapat kalian tentang motor satu ini.